Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kembali untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Sejuk Indonesia, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan cara menyusun jurnal penyesuaian. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas khusus mengenai neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet. Nah, sebelum kalian menyusun atau mengisi neraca lajur ini, silahkan kalian siapkan dulu bentuk neraca lajurnya. Ya, ini adalah neraca lajur 12 kolom, dimulai dari kolom kode akun, kemudian nama akun, kolom neraca saldo, ada penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, lalu kemudian kolom rugi laba, dan yang terakhir adalah kolom neraca. Di mana untuk neraca sampai dengan neraca saldo, ini ada kolom debit dan kredit. Oke, sekarang langsung saja untuk mempersingkat durasi, untuk mengisi neraca lajur, caranya adalah kita mulai dari kolom kode akun dan nama akun ini. Nah, untuk kode akun, nama akun, dan kolom neraca saldo ini, silakan kalian pindahkan saja data yang ada di trial balance 31 Desember. Ya, jadi kode akun, nama akun, ada saldo debit dan kredit di trial balance 31 Desember. Silakan kalian pindahkan ke sini. Ya, silakan pindahkan ke sini. Ya, seperti ini. Kalian pindahkan data saldo dari nama akun sampai dengan kode, kalian pindahkan ke sini. Ya, seperti ini. Jadi sekali lagi, untuk kolom kode akun, nama akun, dan kolom neraca saldo, sisi debit dan kredit saldonya, silahkan kalian pindahkan saja kode, nama, debit, dan kredit yang ada di trial balance 31 Desember ini semua sampai dengan jumlah ini ya. Kalian pindahkan ke sini. Ya. Kalau sudah kalian pindahkan, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya, sampai dengan jumlahnya ya seperti ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengisi kolom penyesuaian untuk saldo debit dan kreditnya, kalian cukup pindahkan saja saldo yang ada di penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Nah, data yang kalian gunakan adalah data yang ada di rekapitulasi. Nah, cara mengisinya atau cara memindahkan daftar saldo atau nama akun yang muncul di neraca jurnal penyesuaian ke neraca lajur, caranya adalah kita berdasarkan data rekapitulasi. Misalnya di sisi debit itu muncul kode akun 21800 sampai dengan 91300 dengan masing-masing saldonya ini. Nah, misalnya di sini di sisi debit di jurnal penyesuaian ini ada kode akun 21800. Nah, silakan kalian cari di neraca lajur kolom penyesuaian untuk kode akun 21800. Berarti yang ini. Nah, tadi muncul di sisi sebelah debit di penyesuaian yaitu 143.375.000. Silakan kalian pindahkan ke sini. Nah, 21800 di sisi sebelah debit yaitu saldo yang ada di penyesuaian tadi. Lalu yang kedua, muncul lagi 61.200 yaitu 8.825.000 ya. 61.200 kalian cari di neraca lajur kode 61.200 ya, yang ini ya. Silakan kalian masukkan tadi di sisi debit ya, karena di penyesuaian tadi muncul di sisi debit 61.200. Kalian pindah sini, saldonya kalian ambil. Nah, letakkan di sini. Lalu kemudian untuk yang ketiga ada 61.300, 61.400 sampai 61.700 ya. Di sini muncul semua berurutan dengan saldonya masing-masing. Silakan kalian pindahkan ke worksheet kolom penyesuaian di sini. Ya, kolom penyesuaian semua tadi muncul di sisi sebelah debit ya, mulai dari 61.300. Kita cari 61.300 ini ya, berarti yang ini sampai dengan 61.900 ya kalau nggak salah tadi. 61.700 ya, berarti dari sini ke sini kalian pindahkan semua ya, kalian masukkan ke sini ya, seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir ada muncul di sisi debit di jurnal penyesuaian adalah kode akun 91300. 91300 yaitu 2.807.500. 91300 berarti yang ini ya. Kalian masukkan ke sini. Ya, seperti itu. Begitupun dengan data rekapitulasi di jurnal penyesuaian di sisi sebelah kredit muncul 11400, kemudian 11600 sampai dengan 21700. Silahkan kalian masukkan ke jurnal ke neraca lajur sisi sebelah kredit ya. Kalian masukkan ke sini. Contohnya mulai dari 11400 kalian cari 1 step 1400 berarti yang ini kalian masukkan di sisi sebelah kredit seperti ini.
Lalu kemudian yang kedua ada 1.600 sampai dengan 1.900. 1.600 ya berarti ada di sini. Ya, sampai 1.900 berarti sampai sini. Kalian masukkan semua. Nah, seperti ini. Lalu kemudian 1, 2, 1, 10. 1, 2, 1, 10 berarti yang ini. Masukkan di sisi kredit. Dan seterusnya seperti itu sampai dengan akun 21.700. Saya masukkan sini semua. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini kalau sudah dimasukkan semua yang ada di jurnal penyesuaian. Ya, seperti ini gambarannya jika data yang ada di jurnal penyesuaian, data rekapitulasi, sudah kalian masukkan semua di raca lajur kolom penyesuaian. Setelah itu kalian jumlahkan debit dan kredit, tentunya jumlahnya sama dengan yang ada di penyesuaian ini, yaitu 171.490.625 rupiah. Ini. Itu yang kedua, yaitu terkait kolom penyesuaian. Nah, sekarang kita masuk ke neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, ini adalah akumulasi dari kolom neraca saldo dan penyesuaian. Jadi, akumulasi kolom neraca saldo dengan penyesuaian. Contohnya, misal, di neraca saldo muncul saldo cash in bank 1 miliar sekian. Di penyesuaian ini nggak ada muncul. Otomatis, yang ada di neraca saldo ini akan jadi saldo debit di neraca saldo disesuaikan. Lalu sama dengan petty cash dan akun receivable, kalian tinggal pindahkan saja. Kenapa? Karena di kolom penyesuaian di sini tidak ada saldo, sehingga ini tinggal memindahkan saja. Lalu kemudian di akun allowance for debt full debt, di neraca saldo muncul di sisi kredit 12.800.000. Kemudian di penyesuaian muncul juga di sisi kredit 1.358.125. Nah, di sini kredit ketemu kredit. Karena kredit ketemu kredit, kalian jumlahkan, lalu letakkan saldonya di neraca saldo disesuaikan juga di sisi sebelah kredit seperti itu. Oke, lalu untuk merchandise inventory, karena di penyesuaian tidak ada, otomatis ini tinggal memindahkan saja di sebelah debit ya, di sisi debit di neraca saldo disesuaikan. Lalu untuk office supply sampai dengan PPN income di sini, lihat di neraca saldo muncul di debit, di penyesuaian muncul di kredit. Kalau seperti ini, kita lihat bahwa misalnya di office supplies itu di debit 11 juta, di penyesuaian di kredit 8.825. Nah, saldo debit itu lebih besar yang di neraca saldo dari saldo kredit penyesuaian. Berarti untuk yang di debit ini dikurangi dengan yang di kredit. Karena besar debit, maka selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit. Seperti ini. Begitupun dengan prepaid insurance. Di neraca saldo muncul saldo debit. Di penyesuaian muncul saldo kredit. Oke, debit ketemu kredit. Karena saldonya lebih besar debit yang di neraca saldo, maka selisih antara neraca saldo dengan penyesuaian, selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit. Karena saldonya lebih besar debit. Oke, lalu untuk prepaid rent sampai dengan PPN income, nah di sini 22.500.000, di sini 2 juta. Debit ketemu kredit, ya, karena besar debit maka selisihnya kita letakkan debit. Lalu kemudian PPN income, di sini di neraca saldo ada saldo debit jumlahnya 110 juta sekian. Di penyesuaian itu sama, jumlahnya sama. Karena sama, maka otomatis ini hasilnya 0. Karena sama aja nilai debit saldo debit di neraca saldo dikurangi dengan saldo kredit di penyesuaian. Jumlahnya sama, karena sama berarti saldonya 0 habis. Lalu untuk equipment at cost, di sini karena di penyesuaian tidak muncul saldo, maka ini otomatis tinggal memindahkan. Ya, seperti itu. Oke, silakan lakukan seperti itu dari mulai equipment akum debt sampai dengan income tax expense. Nah, setelah kalian selesai mengakumulasi, kira-kira nanti neraca saldo disesuaikan hasilnya seperti ini. Ya, ini kalau sudah selesai kalian akumulasi antara kolom neraca saldo dengan penyesuaian. Hasilnya seperti ini. Setelah itu baru kalian jumlahkan sisi debit dan kredit. Setelah dijumlahkan tentu jumlahnya sama di sini ya. Masing-masing debit dan kredit itu nilainya di neraca saldo disesuaikan itu 4 miliar 54 juta 834.625 rupiah. Oke, itu kolom neraca saldo disesuaikan. Sekarang kita masuk ke kolom rugi laba dan kolom neraca di sini. Nah, untuk rugi laba dan neraca atau kolom rugi laba dan neraca, kalian mengisi berdasarkan data saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan ini. Ya, jadi sekali lagi
untuk mengisi kolom laba rugi dan kolom neraca, kalian mengambil data dari neraca saldo disesuaikan. Oke, sekarang kita mulai dari kolom rugi laba. Nah, untuk mengisi kolom rugi laba, karena kita tahu bahwa untuk rugi laba itu terkait dengan akun-akun pendapatan dan akun beban. Nah, di kolom neraca saldo disesuaikan, akun-akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban atau saldo akun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban itu diketahui bahwa itu adalah mulai dari saldo kode akun 4 sampai dengan kode akun 9. Ya, jadi akun-akun yang kode 4 sampai dengan kode akun 9 itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan saldo berhubungan dengan rugi laba, yaitu untuk mencari laba dan rugi. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa untuk mengisi kolom ya, kolom rugi laba ini berdasarkan data yang kita ambil dari neraca saldo, yaitu data saldo mulai dari kode akun 4 sampai dengan kode akun 9. Berarti data saldo inilah yang kita gunakan untuk mengisi kolom rugi laba ini. Oke, cara mengisinya, kalian cukup pindahkan saja data saldo ini. Ya, kalian cukup pindahkan saja data saldo ini ke kolom rugi laba ini. Ya, kita pindahkan saja ke sini. Cukup dipindahkan saja. Nah, seperti ini. Jadi cukup mudah, cukup dipindahkan saja. Lalu kemudian setelah kalian pindahkan data saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4 sampai dengan kode 9 ke kolom rugi laba ini, maka kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah dijumlahkan, kita lihat di sini bahwa di rugi laba ini saldo yang ada di sisi sebelah kredit itu adalah saldo pendapatan. Jadi semua saldo yang ada di sisi kredit di kolom rugi laba itu diartikan sebagai saldo pendapatan. Sedangkan di sisi sebelah debit itu adalah saldo-saldo akun beban. Nah, setelah kita tahu bahwa yang kredit itu adalah saldo pendapatan dan saldo debit itu adalah saldo beban, kita perhatikan bahwa jumlah kredit ternyata lebih besar dari jumlah debit. Itu artinya jumlah pendapatan itu lebih besar dari jumlah beban. Nah, untuk mengetahui berapa nilai laba atau rugi, nah kalau kita lihat seperti ini, otomatis ini sudah kelihatan bahwa ini mengalami laba karena pendapatannya lebih besar. Nah, untuk mengetahui berapa laba ruginya, kalian tinggal kurangkan saja saldo kredit ini atau jumlah pendapatan atau jumlah saldo-saldo pendapatan ini dikurangi dengan jumlah saldo-saldo beban ini. Ya, saldo-saldo beban ini. Nah, setelah saya kurangkan antara saldo kredit dan debit ini atau sisi kredit dikurangi sisi debit itu menghasilkan 721.235.375. Nah, karena saldo pendapatan lebih besar dari saldo beban, maka ini bisa kita simpulkan ini adalah laba usaha dari Sejuk Indonesia selama periode Desember. Oke, lalu kita jumlahkan ke bawah seperti ini. Lalu kemudian ini pun kita turunkan ke bawah sehingga debit dan kredit dia seimbang. Oke, seperti itu ya. Lalu kemudian untuk kolom neraca, nah, kalau rugi laba tadi mengambil data di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4 ke bawah atau saldo kode 4 ke bawah sampai 9, maka untuk kolom neraca itu kebalikannya, yaitu mengambil data di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode akun 3. Nah, berarti yang ini. Ini adalah data-data akun atau nama-nama akun yang berhubungan dengan laporan neraca, yaitu berhubungan dengan posisi harta, hutang, dan modal. Nah, caranya sama dengan rugi laba. Kalau rugi laba tadi hanya memindahkan saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4 sampai kode 9 ke kolom rugi laba, maka ini pun sama. Untuk neraca, kalian cukup pindahkan saja saldo di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode akun 1 sampai dengan kode 3. Kalian cukup pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah dipindahkan, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, kemudian, setelah kalian saldonya dipindahkan, kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, hasilnya kita lihat bahwa di sisi debit itu menggambarkan lebih besar dari sisi sebelah kredit. Nah, itu artinya kalau kolom neraca di sisi debit itu menggambarkan harta perusahaan. Sedangkan sisi kredit itu menggambarkan posisi hutang dan modal perusahaan. Berarti jumlah ini bisa kita simpulkan
nilai harta itu lebih besar dari nilai hutang plus modal. Nah, sekarang selisih antara harta, hutang, dan modal ini harus sama dengan posisi laba ini. Nah, sekarang kita kurangkan. Posisi harta ini dikurangi dengan hutang plus modal. Setelah saya jumlahkan 2 miliar 620 sekian ini dikurangi dengan 1 miliar sekian, ini hasilnya sama dengan selisih laba yang ada di laporan atau di kolom rugi laba ini, yaitu 721.235.375 rupiah. Lalu ini kita jumlahkan, kita turunkan ke sini. Begitupun yang sisi debit ini tinggal diturunkan sehingga hasilnya sama. Oke, begitu ya. Jadi cara mengisi atau menyusun neraca lajur ini cukup mudah. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian di sesi berikutnya atau di part berikutnya kita akan coba membuat atau menyusun laporan laba rugi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.